Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya sehat dan bahagia. Hari ini aku mau bahas tentang apa ya yang harus dilakukan di saat kita divonis kanker. Kanker apa aja? Tapi kalaupun misal sesuai dengan apa yang aku alami, itu berarti kanker payudara. Kan biasanya yang suka galau cewek-cewek ya. Kalau cewek-cewek kan biasanya seputar kanker payudara, kanker rahim dan sebagainya. Nah, kebayang ya di saat kita mendapatkan vonis dari dokter saat itu apa yang kita rasakan? Biasanya sih yang dirasakan itu adalah kalut, bingung, sedih sudah pasti, ada beberapa yang marah, ada juga yang nggak tahu apa yang dirasain. Nyampe ya udah gitu ngeblank. Itu tuh banyak banget kejadian gitu kan. Nah, aku nyoba untuk membuat list apa ya yang harus dilakukan di saat kita divonis. Aku bagi jadi 2. Yang pertama itu adalah terkait dengan P3K atau mungkin kalau istilah psikologinya itu adalah psikologi first aid atau pertolongan pertama terkait psikologis orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan hal yang traumatis, seperti itu. Nah, to-do list-nya itu untuk yang P3K atau psikologi first aid-nya itu adalah yang pertama kita bisa melakukan di saat kita divonis dengan kondisi sedih, dengan kondisi bingung, dengan kondisi kalut, dengan kondisi marah, itu kan pasti nafas kita pun akan tidak teratur. Mungkin yang bisa kita ingat adalah, oke, berarti aku harus atur nafas dulu nih. Minimal kalau misal nafasnya sangat kenceng banget, bikin sesak nafas, kadang kan saking sedihnya kita sampai sesak nafas, nggak bisa bernafas, kita coba pelan-pelan untuk tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas dengan ritme yang pelan gitu. Minimal itu membuat kita lebih calm sedikit dibandingkan tadi yang mungkin masih kacau, masih bingung, masih kalut. Dengan kita mengatur nafas kita, mungkin kita lebih bisa berpikir karena ada aliran oksigen yang masuk ke otak kita gitu. Kalau kita sudah mulai mengatur nafas, yang bisa kita lakukan kedua itu adalah kita menerima perasaan kita. Kadang ada beberapa orang yang dia memendam. Dia sedih, tapi karena dia juga bingung harus bagaimana, itu kadang dipendam dan kadang malah ada beberapa yang mencoba untuk tegar, mencoba untuk kuat di awal gitu, padahal dengan memendam tanpa dia sadar suatu saat itu akan menjadikan bom waktu yang mungkin bisa jadi dia malah lebih down, lebih drop lagi, atau mungkin lebih tidak menerima kondisi atau menerima kenyataan bahwa dirinya terkena kanker. Seperti itu. Terus, kalau misal kita sudah menerima perasaan kita, kalaupun sedih kita terima sedih, kalau marah kita terima marah, kalau kita memang bingung, ya sudah, nggak apa-apa. Kita bingung, karena memang kondisi itu memang sangat kritis sekali ya gitu. Jadi di saat detik-detik kita divonis itu, memang itu sangat kritis sekali untuk kondisi psikologis kita. Terus selanjutnya adalah kita bisa mengekspresikan perasaan kita. Kalaupun misal kita sedih, biasanya ya kebanyakan orang itu kebayang di saat mereka tervonis itu pasti akan sedih. Nah, kalau sedih, ya sudah, kita sudah menerima perasaan kita bahwa kita sedih, kita ekspresikan. Kalau perlu nangis, silahkan nangis. Kalau perlu teriak, teriak saja. Atau mungkin kalau sedihnya memang misal dengan cara bengong, ya udah bengong aja gitu. Jadi memang kita ekspresikan perasaan itu.
Biar apa? Biar ada aliran yang memang bisa keluar. Jadi kita membuat parit-parit perasaan di diri kita, biar apa? Biar jangan sampai jebol. Kalaupun kita punya bendungan, bendungan itu tidak jebol. Karena apa? Karena memang ada parit-parit perasaan atau parit-parit emosi di diri kita. Gitu. Terus selanjutnya, kalau memang kita sudah menerima perasaan, kita sudah mengekspresikan perasaan kita, yang bisa kita lakukan adalah mencari bantuan. Mencari bantuan di sini tidak tapi lebih kepada mencari bantuan untuk kita bisa mengungkapkan perasaan. Kan tadi kita sudah mengekspresikan perasaan, bisa jadi itu kan secara pribadi. Nah, ini kita butuh untuk sharing ke orang, untuk menyampaikan perasaan kita, untuk ya minimal kita didengarlah apa semua hal yang menjadi ketakutan, menjadi kecemasan, menjadi kegalauan, menjadi kebingungan, kekalutan, itu kita bisa sampaikan ke orang. Biar apa? Biar ada sedikit rasa lega di diri kita. Nah, biasanya di sini yang biasanya kita akses adalah orang terdekat kita, sudah pasti. Orang terdekat secara fisik ataupun emosional. Kalaupun misal kita sudah berkeluarga, berarti bisa jadi pasangan kita. Atau mungkin keluarga kita. Atau sahabat kita. Atau pokoknya semua orang yang kita percaya, yang menurut kita sepertinya dia pendengar yang baik. Kalaupun dia tidak bisa memberikan solusi, nggak masalah. Karena memang untuk kasus kanker, ya solusinya memang kita harus berobat gitu. Tapi di saat pertama kali kita divonis, yang kita butuhkan adalah kita didengar dulu. Dan kita bisa mencurahkan segala hal yang kita rasakan itu. Kalau itu semua sudah, kondisi kita sudah mulai lebih tenang dong, ya kan? Kalau sudah mulai tenang, silahkan kita bareng-bareng untuk beristighfar, berdoa, minta ampun, dan minta kekuatan pastinya. Karena memang perjuangan menjadi seorang survivor cancer itu pasti tidak mudah. Jadi kita sangat butuh sekali, selain support secara fisik, psikologis, spiritual juga kita butuhkan. Nah, tadi kita sudah ngomongin to-do list pertama tentang psikologi first aid atau P3K untuk membantu agar kita tidak trauma atau mungkin agar kita emosi kita lebih bisa terarahkan. Nah, sekarang kita mau ngomongin to-do list kedua. To-do list kedua ini adalah terkait dengan action. Jadi ya kita jangan lama-lama ya, maksudnya jangan lama-lama terpuruk, jangan lama-lama untuk meratapi nasib dan sebagainya gitu, karena memang kita harus berpacu dengan waktu. Seorang survivor cancer itu tidak boleh berlama-lama stres, tidak boleh berlama-lama sedih, tidak boleh berlama-lama dalam kondisi yang negatif. Karena apa? Karena itu akan memperburuk keadaan. Dan biasanya kenaikan atau memperparah kondisinya itu tidak membutuhkan waktu yang lama, bahkan hitungan hari stadium itu bisa naik kalau misal kita sangat stres sekali gitu. Jadi memang yang harus kita lakukan segera di saat kondisi psikologis kita sudah mulai oke. Aku tidak bilang baik-baik saja, karena memang yang namanya orang divonis cancer itu tidak akan baik-baik saja, itu sudah pasti. Tapi minimal adalah kita sudah kuat untuk melakukan action itu. Ya mungkin ada waktu beberapa hari atau mungkin maksimal 1 minggu lah untuk bisa meratapi gitu. Karena setelah itu perjuangan kita masih panjang banget gitu. Jangan sampai kita kehilangan golden time untuk mendapatkan treatment yang seharusnya bisa kita dapatkan di awal gitu. Nah, si action ini aku bagi jadi 3. Yang pertama itu adalah kita harus segera action untuk mencari tahu tentang kondisi kita. Terkadang kalau kita sudah di onkologi atau mungkin sudah ngomong dengan dokter, terus dokter sudah ngasih tahu vonis ya, dengan vonis, walaupun kadang kan yang namanya ada benjolan gitu, kita mikirnya sudah kanker, padahal bisa jadi kondisi kita masih di benjolan jinak atau tumor. Jadi kita harus ngefixin dulu nih, kita fix kanker apa tumor gitu. Jadi kan pasti treatment itu akan berbeda untuk si cancer atau si tumor ini. Nah, kita harus cari tahu kondisi kita saat itu. Kita jenis kansernya apa, atau mungkin apakah kita cancer atau tadi
tumor. Karena itu akan membuat kita mendapatkan ritme yang berbeda. Nah, untuk mencari tahu ini sebenarnya kita bisa tanya ke dokternya di saat dia memberikan vonis, atau kalau pas lagi kita habis divonis bingung, ya sudah, nanti minggu depan kita jadwalkan lagi untuk bertemu dengan dokter tersebut untuk bisa dijelaskan secara detail terkait dengan kondisi kita. Kalau memang kita tidak kuat sendiri, kita boleh banget minta didampingi oleh siapapun yang memang kita nyaman didampingi. Oleh pasangan kita, oleh keluarga kita, oleh sahabat kita. Agar apa? Agar informasi yang kita dapatkan itu minimal kita menerimanya dengan kondisi pikiran dan hati yang lebih tenang. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita bawa pendamping, itu kan bisa kita ajak diskusi ya, dan menangkap pembicaraan dari si dokternya ini bisa dari beberapa sudut pandang gitu, nggak dari kita aja, karena kita kan masih ke bawah kalut, itu kondisi diri kita. Kadang dokter menyampaikan sesuatu, itu kita menerimanya berbeda gitu. Jadi di saat kita punya pendamping atau ada yang mendampingi di saat kita bertemu dengan dokter tersebut, itu bisa menjadi bahan kita diskusi untuk lebih tahu kondisi kita seperti apa. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah mencari tahu tentang bantuan profesional. Bantuan profesional ini adalah terkadang vonis itu diberikan oleh dokter selain dokter onkologi. Karena kalau kanker memang seharusnya ke spesialis onkologi, entah bedah, entah KHOM. KHOM itu hematologi. Nah, kalau kita sudah dengan dokter onkologi, berarti penanganannya seharusnya udah sesuai. Karena memang prosedurnya pasti udah sesuai dengan kondisi kita yang cancer. Oke, jadi kita harus mencari tahu tentang bantuan profesional. Kalau misal kayaknya aku butuh ini deh, butuh apa, gambaran lain gitu. Dari hasil lab yang aku dapatkan, aku butuh gambaran lain. Aku nggak yakin nih dari penjelasan dokter ini. Oke, kita bisa kok nyari second opinion. Kita nyari onkologi lain, mungkin bisa di rumah sakit lain, atau mungkin di daerah lain yang memang di situ rumah sakitnya ada onkologinya juga. Nah, kita bisa tuh nyari second opinion di sana. Untuk apa? Untuk menanyakan sama nggak sih kira-kira gitu. Terkadang kan kita, apalagi di awal itu masih ragu. Bener? Jadi nggak ada salahnya kok kita nyari second opinion gitu di dokter onkologi yang berbeda. Kalau misal nanti hasilnya sama, berarti kan sudah ketahuan ya gitu. Kalau second opinion sih biasanya menanyakan terkait dengan kondisinya seperti apa, terus abis itu kira-kira treatmentnya yang akan dijalani itu seperti apa. Nah, di onkologi yang pertama pun kita juga harus menanyakan itu. Jadi minimal kita ada compare atau perbandingan antara si dokter yang pertama dengan dokter yang kedua gitu. Nah, terus kalau misal ternyata pas kita sudah mulai action tapi ternyata kita juga masih meratapi perasaan kita karena memang masih shock di saat kita divonis, ya mungkin untuk bantuan profesional lain kita bisa mempertimbangkan untuk bisa sharing atau ditangani oleh psikolog. Itu biasanya kalau memang dirasa sangat dibutuhkan sekali untuk support terkait dengan kondisi jiwa kita, untuk penerimaan kita, untuk mengurangi rasa kesedihan kita, itu kita bisa kok minta tolong dengan psikolog gitu. Jadi minimal di saat kita melakukan treatment itu untuk perasaan yang negatif itu sudah mulai berkurang. Dan kita sudah mulai semangat untuk bisa berjuang dengan segala treatment yang harus kita lewati di saat kita divonis cancer. Oke. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu adalah kita mencari support system. Support system ini, kalau tadi di awal di to-do list pertama itu kan ada ya, kita nyari bantuan orang-orang terdekat kita baik secara fisik maupun secara emosional gitu kan. Nah, cari support system ini adalah lebih ke jangka panjang. Jangka panjang dalam artian
Ya, tadi yang namanya cancer itu bukan penyakit bisul yang dikasih antibiotik atau di treatment satu kali udah selesai gitu kan. Tapi memang treatmentnya itu butuh waktu yang sangat panjang dan itu pasti akan ada up dan down-nya gitu kan. Di saat kita semangat, oke, itu naik gitu. Tapi kalau pas lagi kita down dengan segala kondisi, dengan segala efek samping dari treatment, itu kan kita pasti butuh entah seseorang, entah siapa untuk mensupport kita. Nah, kita butuh support system itu. Kalau misal itu kita bisa dapatkan dari orang-orang terdekat kita, ya alhamdulillah gitu. Atau mungkin kita punya teman atau kenalan yang memang dia misal mempunyai pengalaman yang sama-sama survivor cancer, itu kan bisa ya. Jadi kita ada teman buat sharing, buat diskusi dan sebagainya. Kita bisa menanyakan terkait dengan pengalamannya gitu, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kita kebayang nih, kira-kira treatment ini nanti efeknya akan seperti apa. Tapi kalau misal kita tidak mendapatkan itu dari orang-orang terdekat kita sangat boleh banget dan memang aku sarankan memang harus mencari yang namanya support group. Kenapa? Karena dengan adanya support group, kita akan banyak belajar. Yang pertama, belajar tentang apa? Tentang penyakit kita. Yang kedua, kita juga akan tahu bahwa orang-orang ini sama loh dengan aku gitu, senasib loh dengan aku. Jadi kalaupun misal mereka, kita bisa tahu nih, kadang kan kita berasa ini ya dunianya hancur dan sebagainya gitu. Padahal survivor cancer tuh banyak gitu, dan mereka kadang beberapa terlihat ya nggak gimana-gimana gitu, sudah bisa melewati itu. Nah, kita bisa belajar dari situ, bahkan bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mereka gitu. Terus bagaimana belajar bangkit dari keterpurukannya mereka. Nah, itu bisa kita lakukan di support group. Jadi pencarian support group di saat kita tervonis itu memang sangat dibutuhkan, karena terkadang ada beberapa informasi yang kalau misal kita nyari di internet itu tidak jelas itu sumbernya dari mana. Terus apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau di support group yang resmi itu minimal kita tahu apa yang harus dilakukan, terus kita juga punya, anggaplah saudara senasib seperjuangan gitu kan. Jadi itu seharusnya sih lebih memperingan beban kita gitu. Itu kalau untuk to-do list action yang to-do list kedua terkait dengan action. Nah, selain semua itu, kadang orang-orang kan di saat divonis, kebanyakan ya, itu ada yang sudah memasrahkan semuanya. Sebenarnya pasrah nggak masalah sih gitu, tapi seharusnya sebelum pasrah kan kita harus ikhtiar ya gitu. Jadi ya maksimalkan ikhtiar kita, apapun yang bisa kita lakukan itu kita lakukan. Jangan pasrah dulu dan gak ngapa-ngapain gitu. Yang pasti sih kita harus ikhtiar semaksimal kita, sebisa kita, baru nanti kita pasrah. Terus jangan sampai juga karena misal kita menikmati kesedihan kita, menikmati kegalauan kita, kecemasan kita, kekalutan kita, kita malah jadi pasif, kita nggak mau ngapa-ngapain. Atau mungkin kita jadi stres karena terlalu mendengarkan kanan kiri yang terkadang membuat kita malah ya udahlah, aku bisa berobat aja. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang tadi di awal, cancer itu untuk kenaikan stadium atau keparahan itu nggak butuh waktu lama. Jadi kalau kita semakin stres, semakin kita nggak mau apa-apain, ya nauzubillah ya, kalau misal kita balik lagi ke dokter itu kondisi kita sudah stadium lanjut, atau mungkin yang seharusnya di awal itu bisa tertreatment dengan baik, kita masih punya golden time gitu kan, hilang gara-gara kita terlalu lama terpuruk. Seperti itu. Oke, sekian sharing dari saya. Kalau teman-teman nanti ada sharing, silahkan untuk di-sharingkan, bisa ditulis di kolom komentar, bisa tulis di DM saya, nanti kita sama-sama sharing. Oke, selalu belajar bahagia, karena bahagia tidak dijual di mana-mana. Jadi, mari kita temukan sumber kebahagiaan kita masing-masing. Oke, see you. Assalamualaikum.